Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan bab 11 tentang biaya standar. Nah, sebelumnya nama saya Rika Iwanti, mahasiswi semester 4 program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya standar. Sebelumnya, standar umum dalam perusahaan biasanya sudah ditetapkan secara internal dengan menyesuaikan undang-undang, standar perburuhan yang adil, dan berbagai standar yang ada di lingkungan. Dalam akuntansi manajerial, biaya standar adalah biaya unit yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan perusahaan untuk ukuran kinerja. Apa saja keuntungan dari biaya standar? Yang pertama, biaya standar dapat memfasilitasi perencanaan pengelolaan. Lalu, yang kedua, dapat mempromosikan ekonomi yang lebih besar dengan membuat pekerja lebih sadar biaya. Lalu, yang ketiga, dapat berguna dalam menetapkan harga jual. Yang keempat, dapat berkontribusi pada pengendalian manajemen dengan memberikan dasar untuk evaluasi pengendalian biaya. Yang kelima, dapat berguna dalam menyoroti varians dalam manajemen dengan pengecualian. Lalu, yang keenam, dapat menyederhanakan biaya persediaan dan mengurangi biaya administrasi. Setelah itu, bagaimana cara membedakan standar dan anggaran? Baik standar dan anggaran adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya dan keduanya berkontribusi pada perencanaan dan pengendalian manajemen. Lalu, apa perbedaan antara standar dan anggaran? Standar adalah jumlah unit, sedangkan anggaran adalah jumlah total. Lalu, bagaimana cara menetapkan biaya standar? Dalam menetapkan biaya standar, kita memerlukan masukan dari semua orang yang bertanggung jawab atas biaya dan kuantitas. Standar harus berubah setiap kali manajer menentukan bahwa standar yang ada bukanlah ukuran kinerja yang baik. Maka saat itu juga biaya standar harus diubah sesuai dengan persetujuan dari berbagai pihak. Dalam menetapkan standar cost, kita memiliki dua level. Nah, perusahaan harus menetapkan standar pada salah satunya. Yang pertama adalah standar ideal dan yang kedua adalah standar normal. Standar ideal menunjukkan tingkat kinerja yang optimal dalam kondisi pengoperasian yang sempurna. Lalu yang kedua adalah standar normal, mewakili kinerja yang efisien yang dapat dicapai dalam kondisi operasi yang diharapkan. Ada beberapa manajer yang percaya bahwa standar ideal akan mendorong pekerja untuk terus memperbaiki diri dan akan semakin meningkat. Tapi beberapa manajer juga percaya kalau dengan standar ideal maka dapat merusak moral pekerja karena standar ideal dianggap terlalu sulit. Maka dari itu, banyak perusahaan yang menerapkan standar normal dibanding standar ideal karena memungkinkan adanya waktu istirahat, perbaikan mesin, dan juga normal lainnya. Yang ada direct material price standar. Nah, direct material price standar ini adalah biaya per unit dari bahan langsung yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, barang yang ada di dalamnya adalah harga pembelian secara diskon yang harganya 2,7 dolar. Lalu ada kargo yang bernilai 0,2 dolar. Kemudian ada penerimaan dan penanganan yang bernilai 0,1 dolar. Maka setelah dijumlahkan semuanya akan menghasilkan 3 dolar, yang itu adalah hasil dari harga standar dari materialnya per pound. Nah, setelah menghitung direct material price standar, kita juga harus menghitung direct material quantity standar. Sebelumnya, direct material quantity standar adalah jumlah bahan langsung yang harus digunakan per unit barang jadi atau yang digunakan untuk 1 unit barang jadi itu. Nah, di dalamnya ada bahan yang dibutuhkan kuantitinya 3,5 pon, lalu ada tunjangan untuk limbah senilai 0,4 pon,
Lalu ada tunjangan untuk pembusukan senilai 0,1 pon. Nah, setelah dijumlahkan, maka hasilnya ada 4,0 atau 4 pon. Itu adalah standar direct material quantity per unit. Kenapa kita sebelumnya menghitung direct material price standar dan direct material quantity standar? Itu adalah proses untuk mendapatkan standar direct material cost atau total dari biaya standar direct material. Nah, cara menghitungnya dengan cara mengalihkan hasil dari direct material price standar tadi dengan direct material quantity standar yang barusan kita hitung. Alhasil ada $3 dikali 4 pon yang hasilnya adalah $12. Jadi, standar direct material cost adalah $12. Selain menghitung direct material, maka kita juga harus menghitung direct labor. Tadi kan material, sekarang tenaga kerjanya atau lebih berhubungan dengan gaji ya. Sama seperti yang material, kita harus menghitung direct labor price standar. Direct labor price standar adalah tarif per jam yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung. Item yang ada di dalamnya adalah tingkat upah per jam yang senilai $12,5. Terus yang kedua ada COLA. Di sini COLA itu adalah cost of living adjustment atau penyesuaian biaya hidup yang bernilai 0,25. Lalu ada pajak gaji bernilai 0,75 dan yang terakhir ada tunjangan senilai $1,5. Setelah kita jumlahkan, maka akan mendapatkan $15. $15 tadi adalah standar direct labor price per jam. Setelah kita menghitung direct labor price standar, kita harus menghitung direct labor quantity standar. Direct labor quantity standar adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Nah, kelonggaran harus dibuat dalam standar ini untuk waktu istirahat, pembersihan, penyiapan mesin, dan waktu henti mesin. Item yang harus dihitung pertama ada waktu produksi sebenarnya atau actual production time yang bernilai 1,5 jam. Lalu yang kedua ada waktu istirahat dan pembersihan bernilai 0,2 jam. Lalu ada penyiapan dan waktu henti senilai 0,3 jam. Setelah dijumlahkan maka hasilnya ada 2 jam. 2 jam tadi adalah standar direct labor hours per unit. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah atau hasil dari direct labor price standar dan direct labor quantity standar, maka kita dapat menghitung standar direct labor cost atau total dari standar direct labor dengan cara mengalihkan antara $15 yang tadi dikali dengan 2 jam yang barusan kita hitung, maka hasilnya adalah $30. Selanjutnya ada manufacturing overhead. Untuk manufacturing overhead, perusahaan menggunakan tarif overhead standar yang telah ditentukan dalam menetapkan standar. Tarif overhead ditentukan dengan membagi biaya overhead yang dianggarkan dengan indeks aktivitas standar yang diharapkan, seperti standar direct labor hours atau standar machine hours. Lalu di sini ada cara menghitung manufacturing overhead. Nah, dalam soal itu ada Sonic menggunakan standar direct labor hours untuk indeks aktivitas dan mengharapkan dapat memproduksi 13.200 galon selama tahun ini dengan kapasitas normal. Lalu membutuhkan 2 direct labor hours untuk setiap galonnya. Pada kapasitas normal ini, biaya overhead yang diharapkan oleh perusahaan atau ini tuh udah standar dari perusahaan membutuhkan $132.000 untuk overheadnya. $132.000 ini didapat dari variabel sebesar 79.200 dan fixnya 52.800. Sebelumnya budget overhead cost ini tuh udah
diharapkan atau sebelumnya itu standar dari perusahaannya itu segitu, standarnya itu 132.000. Lalu ada standar direct labor hours. Untuk mendapatkan standar direct labor hours itu kita hanya tinggal mengalihkan antara 13.200 galon tadi dengan 2 jam direct labor hours, maka hasilnya 26.400. Nah, yang terakhir, bagaimana cara untuk menghasilkan overhead rate per direct labor hours, yaitu dengan cara membagi antara budget overhead cost dengan standar direct labor hours. Pertama, item yang pertama nih ada variabel senilai 79.200, maka tinggal dibagi dengan 26.400 yang hasilnya adalah $3. Kemudian ada fixed cost yang nilainya 52.800 dibagi dengan 26.400, maka hasilnya 2. Setelah itu total dari pembagian yang tadi $3 dengan $2, maka akan menghasilkan $5. $5 itu adalah hasil dari overhead rate per direct labor hours. Belum selesai ya, itu hanya menghitung overhead rate per direct labor hours. Untuk menghitung atau untuk mendapatkan standar manufacturing overhead rate per galon atau total dari standar manufacturing overhead per galonnya, kita hanya tinggal mengalihkan antara overhead rate per direct labor hours dengan berapa jam direct labor per galonnya, yaitu dengan $5 dikali 2 jam, maka hasilnya adalah $10. Kita sudah sampai pada tahap terakhir. Yang terakhir kita hanya tinggal menghitung total standar cost per unit. Total standar cost per unit ini adalah jumlah dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Sebelumnya kita sudah menghitungkan ya direct material, direct labor, dan manufacturing overhead dari perusahaan Sonic Tonic yang membuat galon. Nah, dalam tabel ini kita hanya tinggal memasukkan apa yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu dengan cara mengalihkan standar quantity dikali standar price. Sebelumnya di atas tadi kita sudah mendapatkan ini ya, direct material price standar senilai $3. Lalu ada direct material quantity standar senilai 4 pounds. Maka kita masukkan saja ke dalamnya, ke dalam tabel ini ya. Standar kuantitinya ada 4 pounds, lalu ada standar price-nya ada $3. Setelah dikalikan, maka kita akan mendapatkan standar cost senilai $12. Begitu juga yang lainnya. Tadi kita sudah menghitung, sudah mendapatkan 2 jam untuk direct labors, lalu ada $15 untuk standar price dari direct labor. Itu juga manufacturing overhead. Setelah menjumlahkan semua standar cost yang ada di dalam setiap unit, maka hasilnya akan mendapatkan $52. $52 ini adalah total standar cost dari setiap galon yang ada di Sonic Tonic. Berikutnya kita akan membahas tentang menganalisis dan melaporkan varian. Varian adalah perbedaan antara total biaya aktual dan total standar. Di dalam varian, jika aktual cost lebih kecil dari standar cost, maka itu adalah varian yang menguntungkan. Sebaliknya, jika aktual cost lebih besar dari standar cost, maka itu adalah varian yang tidak menguntungkan. Varian harus dianalisis untuk menentukan faktor yang mendasarinya. Analisis dimulai dengan menentukan elemen biaya yang membentuk varians. Berikut adalah format untuk menghitung price dan quantity variance. Yang pertama, cara untuk menghitung total material variance atau labor variance, yaitu dengan cara mengurangi actual cost dengan
standar cost. Actual cost dihasilkan dengan cara mengkalikan actual quantity dengan actual price. Lalu standar cost dihasilkan dengan cara mengkalikan antara standar quantity dengan standar price. Lalu cara untuk mencari price variance yaitu dengan cara mengkalikan actual quantity dengan actual price lalu dikurangi actual quantity dikali standar price. Sedangkan untuk mencari quantity variance didapatkan dengan cara mengkalikan actual quantity dikali standar price lalu dikurangi standar quantity dengan standar price. Ini dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan pesanan 1000 galon, Sonic menggunakan 4.200 pon direct material yang dibeli dengan harga $3,10 per unit, sedangkan harga standarnya adalah $3. Lalu cara mencari total material variance yaitu dengan cara actual quantity dikali actual price lalu dikurangi standar quantity dikali standar price. Actual quantity-nya sendiri bernilai 4.200, lalu dikali actual price sebesar $3,10 yang hasilnya adalah $13.020. Dikurangi standar quantity dikali standar price. Ternyata Sonic Tonic mematok harga atau telah memiliki standar biaya untuk standar kuantitinya sebesar 4.000 dan standar price-nya sebesar $3. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah $12. Setelah itu, untuk menghitung total material variance, tinggal mengurangi 13.020 dikurangi $12.000 yang hasilnya adalah $1.020. Berikutnya adalah cara untuk menghitung material price variance. Untuk mendapatkannya dengan cara mengurangi actual quantity dikali actual price dengan actual quantity dikali standard price. Actual quantity sebesar 4.200 dikali dengan actual price 3,10 yang hasilnya $13.020. Lalu actual quantity sebesar 4.200 dikali standar price sebesar $3 setelah dikalikan hasilnya 12.600. Kemudian 13.020 dikurangi 12.600 hasilnya adalah $420. Maka material price variance-nya sebesar $420. Tahap selanjutnya yaitu dengan cara menghitung material quantity variance. Cara mencarinya yang pertama, actual quantity dikali standard price lalu dikurangi standar quantity dikali standard price. Actual quantity-nya sebesar 4.200 dikali standard price sebesar $3 yang setelah dikalikan hasilnya 12.600. Lalu dikurangi standar quantity sebesar 4.000 dikali standar price sebesar $3 yang setelah dikalikan hasilnya $12.000. Setelahnya kita hanya tinggal mengurangi $12.600 dikurangi $12.000 yang hasilnya adalah $600. $600 tersebut adalah jumlah dari material quantity variance. Berikut ini adalah penyebab dari material price variance. Nah, yang pertama itu adanya ketersediaan kuantitas dan diskon tunai. Lalu yang kedua ada kualitas bahan yang diminta. Yang keempat ada metode pengiriman yang digunakan. Faktor-faktor tersebut banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan standar harga. Biasanya ini adalah tanggung jawab dari Departemen Pembelian. Selanjutnya ada penyebab dari variasi material quantity.
Untuk ini biasanya disebabkan oleh pekerja yang tidak berpengalaman, mesin yang rusak, ataupun kecerobohan dari pekerja tersebut. Nah, biasanya untuk mengatasinya itu adalah tanggung jawab dari Departemen Produksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak dapat dimengerti atau penjelasan yang salah. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari tentang standar kos atau biaya standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.